Praise the Lord. Puji Tuhan. Let's pray. Father, we praise and thank you for this day. Bapak, kami berterima kasih Tuhan untuk nama-Mu Tuhan. You are a God Almighty. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang perkasa. We ask your mighty hand to come and touch and bless everyone. Kami minta Tuhan tangan-Mu yang perkasa untuk menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Bless this day. Engkau berkati hari ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Greetings from Global Mission International. Salam dari Global Misi International. Thank you for your pastor, Terima kasih buat Bapak Gembala. my old friend. Adalah sahabat kami yang lama. And every year, once a year, I'm coming to visit you all. Every year, once I will be here. Setiap tahun saya pasti datang satu kali ke kota Mojokerto. So it's a very good presence of the Lord this morning. Dan sungguh ya hadirat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. I love the last song you all sing. Aku suka dengan lagu yang Believe. terakhir yang kau nyanyikan, Percaya Mujizat. It's very good, belief, faith, hope, trust, everything come the same family. Dan semuanya itu datang bersama-sama di mana kita percaya, pengharapan. As we call faith. Saat kita memanggil iman, Faith is which God has given inside us. bahwa iman itu diberikan kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Believe you must receive it. Dan percaya bahwa engkau pasti menerimanya. That's my message today. Dan ini adalah pesan khotbah saya pada pagi hari ini. I want you to turn to book of James chapter 2 verse 20. Mari buka di dalam kitab Yakobus 2 ayat 20. I think it's about 45 minutes. Ya, Yakobus 2 ayat yang ke-20. But do you want to know, O foolish man, that faith without work is death? Dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Faith is not only speaking. Iman itu bukan hanya engkau berbicara. If you want to see miracle in your life, Kalau engkau mau melihat mujizat terjadi di if dalam you want to kehidupanmu, experience the supernatural power of God in your life, kalau engkau mau mengalami kuasa yang supranatural dari Tuhan di dalam you kehidupanmu, must have a faith. engkau harus punya iman. You must believe there's a faith. Dan engkau harus percaya bahwa ada iman. First important, you must believe. Dan yang pertama adalah engkau harus percaya. The second Chronicle 20:20 say, if you believe in the Lord, Dikatakan di dalam 2 Tawarik 20:20 dikatakan kalau engkau percaya kepada Tuhanmu. even Jesus say, if you believe, you see the glory of God. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa pada saat engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan So Tuhan. faith must be inside. Jadi iman itu harus timbul dari dalam. So you must believe there's a faith is inside me Bahwa engkau harus percaya bahwa ada iman di dalam dirimu to see the miracle of God. untuk melihat mukjizat Tuhan. Turn to the book of Matthew chapter 17 verse 20. Mari buka di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. So Jesus said to them, Dan Yesus because berkata, of your unbelief, surely I say to you, Yesus berkata di dalam you have faith, the mustard seed, you will say to the mountain, move, it will move. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luke chapter 17 verse 6. Di dalam Lukas 17 ayat yang ke-6, Lukas 17 So the ayat yang Lord ke-6. said, if we have a faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled out by the root and be planted in the sea, and it would be. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertalamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. We have faith, Kita punya iman, but we don't know. tapi kita tidak tahu. Why? Mengapa? Because I never believe. Karena kita tidak pernah percaya. If I believe, Kalau aku percaya, there's a miracle. dan itu ada mukjizat. But the faith must operate. Dan iman itu harus dioperasikan.
Sometimes we say, I have no faith. Kadang-kadang kita berkata, aku tidak punya iman. Nobody can say there's no faith. Dan tidak ada seorang pun boleh berkata bahwa engkau tidak punya iman. I know you all have a lot of faith. Dan You all have a lot of faith today. engkau punya iman banyak hari ini. Last Sunday Minggu yang lalu in Korea, di Korea, even the charismatic church is closed. bahkan gereja karismatik pun tutup. 2-3 weeks ago in Singapore, all the church closed. 2-3 minggu yang lalu gereja di Singapura juga semuanya tutup. Some churches, no people. Beberapa gereja mereka tidak punya orang yang datang. But the people in Mojokerto, I can see the whole place is filled. Dan orang-orang umat Tuhan di kota Mojokerto semuanya datang, penuh semuanya. Because you have faith. Karena kau punya iman. You know that God is a miracle working God. Dan kau harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pembuat mukjizat. You really practice the Romans 8:31. Dan engkau sungguh mempraktekkan di dalam Roma 8 ayat 31. If God is with us, Kalau Tuhan ada di pihakku, which corona can come against us? corona mana yang bisa mendatang melawan aku? If God is in you, Kalau Tuhan ada di dalam dirimu, which COVID-19 can come against you? apa COVID-19 apa yang bisa datang melawan engkau? If God is with you, Kalau Tuhan menyertai engkau, which sickness can come and attack you? sakit penyakit apa yang bisa datang menyerang engkau? So it is a word of God. Itu adalah firman Tuhan. I really appreciate all the people in Mojokerto. Dan saya sungguh-sungguh menghargai semua umat Tuhan di kota I Mojokerto. can see all the children of I never see any Robin Hood here. Ya, karena semuanya saya lihat adalah anak-anak Tuhan, bukan Robin Hood. You know, Robin Hood all close like that. Ya, kau tahu ya Robin Hood semuanya ditutup. But you all very good. Dan semuanya engkau baik. You have faith. Engkau punya iman. Romans chapter 12 Di dalam Roma 12 verse 3 says, ayat yang ketiga berkata, For I say to you, though the grace given to me, to everyone who is among you, not think that himself more highly than the other things, but the thing soberly. So God had dealt with you one a measure of faith. dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. So God already given a measure of faith the time you born. Dan Tuhan itu sudah memberikan kepada kita setiap ukuran iman saat kita pun dilahirkan. The important, Dan yang paling you penting, have to develop the faith to grow. dan engkau harus mengembangkan imanmu itu terus bertumbuh. Let me, Luke chapter 22 verse 32. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-32. You know, Jesus prayed for so many things. Dan Yesus berdoa begitu banyak hal. And now Jesus pray like this. Dan sekarang Yesus berdoa seperti But ini. I prayed for you that your faith should not fail. Dikatakan tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jesus prayed for that. Dan Yesus berdoa. Why he prayed? Mengapa dia berdoa? The faith which God has given inside you Bahwa iman yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepadamu di dalam dirimu, shouldn't be failed. itu tidak boleh gagal. We go to the school. If we go to school, Kalau kita pergi ke sekolah, if you fail in exam, kalau kita gagal di dalam ujian, you still can survive. kita tetap masih bisa bertahan. If you fail in your business, Kalau engkau gagal di dalam you bisnismu, still can continue some business. dan engkau masih terus bisa melanjutkan bisnismu. Whatever you fail in the world, Apapun yang kau gagal di dunia there is ini, another option. tapi ada opsi yang lain. But your faith is failed, Tapi kalau imanmu gagal, that's the end of your life. itu adalah selesai hidupmu. We have. Kita punya. God already given a faith. Tuhan sudah berikan iman itu kepada kita. But what happened to the people? Tapi apa yang terjadi kepada umat Tuhan? The faith moved according to the wisdom of man. Dan iman itu bergerak sesuai dengan hikmat manusia. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang kelima. That your faith should not be in the wisdom of man, Dikatakan but in the power of God.
supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Very simple. Sangat sederhana. You have a faith. Engkau punya iman. Amen. Amin. Measure of faith. Dan juga ukuran iman. Now, how are you using that faith in my life? Bagaimana aku memakai iman ini di dalam kehidupanku? You have to practice. Dan engkau harus mempraktekkannya. Just small demonstration. Nah, aku akan mendemonstrasikan. You have a bed. Engkau punya ranjang. Bed. Oh, Bed, tidur ya, tempat. ya, ranjang. 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 Oh, ranjang. Everybody got ranjang, huh? Setiap orang punya ranjang ya buat tidur. Definitely most of them they keep the Bible. Dan biasanya mereka akan taruh Alkitab Or in front atau on the table. di depan meja. There's a glass water. Ada air 1 gelas. Every room got water. Setiap kamar ada air. Bible here. Alkitab di sini, Water center. airnya di tengah. Panadol here. Panadol ya. Panadol sebelah kanan. Now you are sleeping in the bed. Saat ketika engkau tidur di ranjangmu, Headache. kepala sakit, Very pain. sangat sakit. Ding, ding. What do you do? Apa yang kau lakukan? At 12 o'clock. Jam 12. No hospital. Tidak ada rumah sakit. Very much pain. What do you do? Apa yang kau akan lakukan? You have a faith. Engkau punya iman. You know what are faith? Apa itu iman? How many of all believe the word of God is the power? Berapa yang percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kuasa? Amin. You know, by the stripe of the Lord Jesus, we can heal. Bahwa engkau tahu bahwa lewat bilur-bilur Yesus kita akan disembuhkan. I know. Dan kita tahu. I read the word. Aku baca firman. I believe. Aku percaya. I believe the miracle. Aku percaya akan mukjizat. Everything we can sing. Semuanya itu kita bisa lihat. You know, we say, aku percaya Tuhanku Dahsyat. dahsyat, kau turun tangan. Memulihkanku. Yes. Aku percaya. Aku percaya. What I percaya? Apa yang aku percaya? What do you believe? Apa sih yang kau percaya? The word of God is there. Firman Tuhan di sana. Water is here. Air di tengah. Panadol is here. Panadolnya di When sini. you headache, Saat ketika kau kepala sakit. you're operating your faith. Engkau mengoperasikan For the Panadol. imanmu dengan Panadol. Take one Panadol. Minum, ambil 1 Panadol, minum. But you say, I believe the word of God. Engkau berkata, aku percaya firman Tuhan. You know, how many people inside a handbag got Panadol? Berapa yang bawa Panadol di dalam tasnya? You check. Coba cek. Lot of people carry Panadol together. Ya, banyak orang itu membawa Panadol itu bersama-sama Why? ditaruh di dalam tasnya. Mengapa? And the wet tissue Dan juga tisu basah and Dettol cleaning the hand. dan juga Dettol untuk cuci tangannya. I have faith. Aku punya iman. I believe. Aku percaya. I believe the word of God. Aku percaya akan firman Tuhan. But the faith which God has given to me, Tapi iman yang Tuhan berikan kepadaku, I able to apply for the medicine, aku mampu untuk mengaplikasikannya di dalam obat, but not to the word of God. tapi tidak di firman Tuhan. You see, one time you take Panadol, do you think you are healed? Berapa kali sih engkau pikir engkau pasti sembuh kalau minum Panadol? Nobody is healed from the headache by Panadol. Dan tidak ada orang sembuh sakit kepalanya dengan Panadol. If you really healed, Kalau engkau sungguh-sungguh sembuh, next time there will be no headache for you. nanti waktu yang lain tidak ada lagi sakit kepala. First you start with one Panadol. Pertama kita mulai dengan 1 Panadol. After 1 month, 2 months later, another headache, then take 2 Panadol. Setelah 1-2 bulan kemudian sakit kepala lagi, kita minum lagi Panadolnya 2. Why the headache still continue coming? Kenapa sakit kepala itu terus saja datang? Because the headache still inside. Karena kepala sakit ini masih ada di dalam dirimu. So your faith is always to take Panadol 1, 2, 3, 4. Dan imanmu itu selalu mengambil Panadol 1, 2, 3, 4. Let me tell you,
Izinkan saya When beritahu you take the kepadamu, Panadol, saat ketika engkau mengambil the Panadol, faith inside you bahwa iman yang di dalam dirimu says that dan berkata I'm healed from headache because of the Panadol. bahwa aku sembuh dari sakit kepala karena Panadol. It's not Panadol healing you. Bukan Panadol yang sembuhkan The engkau. faith which God has given inside you. Bahwa iman yang di dalam dirimu yang Tuhan berikan So kepadamu. faith what inside you operate Kalau iman yang ada di dalam dirimu engkau for operasikan wrong thing. For wrong. untuk salah. But if the same way you believe the word of God, Tapi dengan cara yang sama engkau percaya kepada firman you Tuhan. say, I have no headache. Dan kau berkata, aku tidak punya sakit kepala. I'm 66 years down. Sekarang saya umurnya 66 tahun. Not even one time I got a headache. Dan bahkan tidak ada satu kali pun saya sakit kepala. Not even one time I sleep in the hospital. Dan tidak pernah satu kali pun saya tidur di rumah I'm sakit. not saying I'm perfect. Aku tidak berkata aku sempurna, I believe. tapi aku percaya. I believe. Aku percaya. I'm going around the world. Aku sudah keliling dunia. Only the certain place I cannot go because there's no aircraft. Dan hanya tempat-tempat tertentu tidak bisa saya datangi karena nggak ada pesawat terbang. Already 10 times fly ready. Saya dari Januari sampai Tuhan. Februari ini udah 10 kali saya ke 10 negara ya. Yeah. Already went around. Saya Australia, India, everywhere. So next week Australia, I'm going to India. Middle East, then I'm going to London, Germany, Holland. I'm still flying. Dan saya tetap terbang, mulai nanti minggu depan saya pergi ke Timur Tengah, setelah itu saya pergi ke Eropa, ke Holland, ke Jerman, ke Belgium. Why? Mengapa? I believe the word of God. Karena aku percaya kepada firman Tuhan. The faith which God as a measure of faith, Saat ketika Tuhan memberikan ukuran iman, I have to develop that. aku harus mengembangkannya. So only the faith with the man wisdom, Hanya iman dengan hikmat manusia, how the man's wisdom will be work. bagaimana hikmat manusia itu bekerja. If you see TV, Kalau engkau lihat nonton TV, they'll tell you apply this shampoo nah mereka akan memberitahu pakai sampo ini and your hair will come longer. dan rambutmu akan jadi panjang. And they show the photograph of all the women, Nah, semua para wanita akan tunjukkan fotonya so many type of shampoo. dan begitu banyak jenis sampo. I also use shampoo, Saya juga pakai sampo, but gone. tapi tetap botak aja. I don't know what shampoo I use. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. I tell you, children of God, Oleh karena itu saya beritahu kepadamu anak-anak that's a Tuhan. man's faith. Itu imannya manusia. Drink tolak angin, Nah, minum tolak angin, Panadol, Panadol, and this vitamin for pain. dan juga vitamin untuk sakit. Where it's come from? Itu datangnya dari mana? From TV. Itu dari mana? Dari TV. Somebody will tell. Seseorang akan memberitahu. Eat this one, eat that one. You will Makan be ini, healed. makan itu, makan ini, dan kau bisa sembuh. I'm not against eating, Saya tidak melawan ya untuk mengkonsumsi obat-obat. but the best one is Tapi yang terbaik adalah reading. yaitu baca firman. the word of God. Firman Tuhan, The measure of faith. ukuran iman. Okay, let me tell you. If you have 100,000 in your bank, Kalau kau punya 100.000 di bankmu, you take every day, kau ambil setiap hari 10,000, 10,000, 10,000. 10.000, 10.000, 10.000. What will happen? Apa yang terjadi? After 10 days, what will happen? Setelah 10 hari apa yang terjadi? Account apa jadi? Jadi apa akunnya? Kosong. Kosong. Why? Mengapa? You take out. Karena kau ambil. So you cannot buy anything more. Dan kau tidak bisa lagi beli. But every day you got 100,000. Tapi kalau engkau punya 100.000 setiap hari, Every day you put 10,000, 10,000, 10,000. engkau setiap hari taruh 10.000, 10.000, 10.000. In 1 month, how much you will have? Satu bulan kau berapa dapatnya? You'll have 400,000. 400,000. Engkau punya 400.000. Okay, 100,000, every day 10,000, 10,000. Set- So,
Jadi when you put the money in the bank, saat ketika engkau menaruh uangmu di bank it will increase. dan itu akan terus bertambah. Take out, Kalau ambil keluar go akan down. turun. Okay, how? Dan bagaimana The measure of faith God has given, ukuran iman yang Tuhan berikan you kepada kita. have to develop the faith. Dan engkau harus mengembangkan, The meningkatkan iman faith itu. must grow. Dan iman itu harus bertumbuh. The Bible says, Alkitab berkata faith cometh by hearing the word of God. bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Children of God. Anak-anak Tuhan, If you read more word of God, kalau engkau baca lebih lagi firman Tuhan, the word of God will increase your faith inside you. bahwa firman Tuhan itu akan meningkatkan, menambahkan iman di dalam If dirimu. your faith is increased, Kalau imanmu itu bertambah, you can speak to the mountain, engkau bisa katakan kepada gunung speak to masalahmu, the tree, dan kau berkata kepada speak to pohon, the problem, dan kau berkata kepada and you masalahmu. believe Dan that, kalau kau percaya itu, and miracle happen. dan mukjizat akan terjadi. God is a miracle working God. Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mukjizat. God will never disappoint his children. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan But the anak-anaknya. problem is for me. Tapi masalahnya adalah So aku. my faith is not grow. Kalau imanku tidak The bertumbuh, faith remains a measure of faith, little bit. dan engkau yaitu tetap tinggal imanmu sedikit. So every time when you're hearing the word, Setiap kali engkau mendengarkan firman Tuhan, when you're reading the word, saat ketika engkau membaca firman you Tuhan, can see the faith will be growing dan inside you. engkau akan melihat bagaimana iman itu akan bertumbuh di dalam dirimu. And you can have the victorious life. Sehingga kita bisa punya kehidupan yang berkemenangan. So the Bible says, Oleh karena itu Alkitab berkata, faith must be alive. yaitu iman itu harus hidup. Faith must be put in an action. Dan iman itu juga harus dipraktekkan. Hebrew chapter 11 verse 6. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. But without faith is impossible pleasing him. Dikatakan Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. See the two things here Hebrew saying. Dan juga dikatakan, Without faith it's impossible pleasing him. dikatakan tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan For he kepada who Allah. comes to God must believe that Dikatakan, he is. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Faith is inside, Bahwa iman itu ada di dalam, faith is not outside. iman itu bukan di luar. You cannot live by her faith. Dan engkau tidak bisa hidup dengan iman dia. You have a faith, Engkau punya iman, your faith must be operate, dan imanmu harus your dioperasikan, faith must be grow. dan imanmu harus bertumbuh, You have to believe that. dan kau harus percaya itu. Believe is receiving. Percaya itu adalah menerima. What Jesus said. Apa yang Yesus If you katakan? believe, Kalau kau percaya, You see the glory. dan kau akan melihat It kemuliaan. means miracle happen. Kalau mukjizat terjadi, But the belief, tapi dengan mukjizat, dengan you percaya, must have the faith inside you. engkau harus punya iman di dalam dirimu. So you must develop the faith. Dan kau harus mengembangkan iman itu. Faith is a sustenance for us. Dan iman itu adalah dasar bagi kita. How to put it in action? Bagaimana kita menaruhnya di dalam kita bertindak? As the word of God says, He exists. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu ada. He's the same yesterday, today, and forever. Dia, Tuhan kita itu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. He will never leave you. Dan dia tidak pernah meninggalkan The Bible engkau. says, Al- I will never leave you. Alkitab berkata, aku tidak pernah I'll meninggalkan never engkau. forsake you. Aku tidak pernah membiarkan engkau. Deuteronomy 31:8 says that. Di dalam kitab Ulangan 1 ayat 8 berkata, I will never leave you. aku tidak pernah meninggalkan engkau. Joshua 1:3, the Lord said, how I was with Moses, I'll be with you. Seperti dia berkata bahwa kepada Joshua, bagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai engkau. Whatever happened, the Lord said, I will never leave you. Dan apapun yang akan terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. So when you operate the faith inside you, Saat ketika engkau mengoperasikan iman itu di dalam then the dirimu, next minute miracle happen. dan menit berikutnya mukjizat akan terjadi. Thousands of miracles are happening.
Dan ribuan mujizat itu terjadi. Matthew chapter 8 verse 8. Di dalam Matius 8 ayat 8. Last week we applied, I and my sister applied. Dan minggu yang lalu ya. 3 days ago. Berapa? 3 days Oh, ago. tiga hari yang lalu ya. A relative in the hospital Bahwa mertua daripada, papa mertua daripada putri saya. operation in the head. Dia operasi otak karena pendarahan otak. Now coma. Dan koma. No response. Tidak ada respon. So we went to Madura. No, we go to Krian. Kriyan. We went for a meeting. Jadi Jumat yang lalu kami pergi kebaktian di In the salah car. satu pabrik di Krian. Dan di dalam mobil. She was telling, Dan saya memberitahu kepada Pastor Philip. my relative is no conscience, right, in coma. Dan besan saya sedang koma. I say, Dan saya berkata, don't worry. jangan khawatir. Matthew 8:8 says, Matius 8 ayat 8 berkata, that's my faith. My faith. adalah imanku, Faith in the word of God. yaitu iman di dalam firman Tuhan. I pray. Dan aku berdoa, Set free. lepaskan. Today miracle happened. Dan hari ini mujizat itu terjadi. But the family people, they cannot believe. Dan orang-orang di keluarga nggak bisa percaya. After we went back evening, Setelah kami pulang pada malam harinya, your husband was together with me. dan suami saya bersama dengan Pastor And he Philip told me, dan memberitahu what a miracle happened. apa yang terjadi. He responded. Dan besan saya itu sadar dan merespon. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. You see, Kita lihat she believed bahwa saya percaya when she called, saat ketika saya telepon the wife of the husband, bahwa she istri said, dari, still nothing happened. nah belum terjadi apa-apa. And she told me a word. I still remember. Aku masih ingat. I believe, Pastor. Aku percaya Pak Pendeta. The prayer answered. Bahwa doa itu pasti dijawab Tuhan. See, the faith inside you, Bahwa iman yang ada di dalam dirimu. you must put it in action. Dan kau harus bertindak. How to put in action? Bagaimana kita bertindak? Let me turn to book of Mark, Mari kita buka di dalam kitab Markus. chapter 10. Markus 10. And throwing aside his garment, and he rose and came to Jesus Christ. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-50 dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. And then Jesus said to him, verse 52, Ayat yang go your way, ke-52, your faith has made you well. lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Now, there's a man, Ada seorang from laki-laki from the childhood, he was a blind. dan dari anak-anak dia sudah buta. And he used to beg. Dan dia selalu minta-minta menjadi pengemis. Beggars, sometimes they get more money, sometimes less money. Dan seorang pengemis kadang-kadang mendapatkan uang lebih dan kadang-kadang mendapatkan uangnya kurang. If rain, no business ready. Kalau hujan udah nggak ada bisnis. So whatever he get money, Apapun yang dia dapatkan uangnya he will surviving. dan dia akan bertahan. And the government, Dan pemerintah they give a clothes for him. dan memberikan jubah kepada dia It's like a uniform. itu adalah seperti seragam. When you wear, somebody wear the uniform, Kalau seseorang memakai seragam you'll identify who he is. dan engkau akan mengidentifikasikan siapakah dia. Brown color shirt, Baju coklat brown color pants, dengan celana with a coklat hat, dengan topi. you know, it's a policeman. Engkau tahu ya itu adalah polisi. White color, Dengan baju putih you know that is a doctor. dan kau tahu mereka adalah dokter. Even the school uniform, you can identify which school they are. Dan bahkan kalau anak-anak yang mereka pakai seragam, kita tahu dari seragamnya dia dari sekolah mana. So the uniform is revealing who you are. Dan seragam itu akan menyingkapkan siapakah engkau. This man, Dan laki-laki ini given by the government, itulah diberikan A clothes. pemerintah sebuah jubah. even I wear the clothes, people give money. Dan bahkan kalau saya sendiri yang pakai jubah itu orang akan memberikan uang. You also wear the clothes, people look at the clothes, okay, he's a blind man. Dan
kalau engkau juga pakai jubah itu dan orang sudah tahu, oh ini orang buta. He was sitting and asking, Dan dia sedang tolong, duduk, tolong, abang, tolong, tolong. tolong, tolong. Abang, adik, tolong, makan, tak ada makan, tolong makan, kasih uang. Okay, he begging. Dan dia meminta-minta. And people throw the money. Orang-orang akan memberikan uangnya. On the particular day, Pada hari tertentu, he received a lot of money. dia terima banyak uang. But Tapi he's not interested about the money now. dia sekarang sudah tidak tertarik lagi dengan A uang. question come in his mind. Dan pertanyaannya datang dalam pikirannya. Why I receiving lot of money? Why I receiving today lot of money? Mengapa saya menerima begitu banyak uang? Very important. Sangat penting. It's not the money. Bukan tentang uangnya, Why? tetapi mengapa. A lot of people coming. Banyak orang datang It never happened before. dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Something is happening. Sesuatu sedang terjadi He asked, dan dia what's bertanya, going on? apa sih yang terjadi? And then somebody say, Dan seseorang berkata Jesus come to Mojokerto. bahwa Yesus datang ke Mojokerto. Hallelujah. Haleluya. If Jesus come to Mojokerto, something must happen. Bahwa kalau Yesus datang ke Mojokerto, sesuatu itu pasti terjadi. If Jesus come into your house, something must happen. Kalau Yesus datang ke dalam rumahmu, sesuatu pasti terjadi. This man know. Dan laki-laki ini tahu, He never see Jesus Christ. tidak pernah melihat Yesus He don't know Kristus. whether he's a fair or black like me. He don't know. Dia nggak tahu apakah Yesus itu putih atau hitam seperti saya. Dia nggak tahu. Hitam atau putih. He don't know. Hitam atau putih. Dia Hitam nggak- putih. hitam putih. He don't know. Dia nggak tahu. He don't know whether Jesus tall or not. Dan Short. dia juga nggak tahu apakah Yesus itu tinggi And atau pendek. he don't know whether Jesus have a beard or not. Apakah Yesus punya janggut atau tidak. Ini janggut urapan lah. Janggut urapan. He don't know. Dan dia tidak tahu. But one thing, he have a faith. Tapi satu hal dia punya iman. This man have a faith. Bahwa laki-laki ini punya The iman. measure of faith inside. Dan ukuran iman di dalam diri. If I go to Jesus, Kalau aku pergi ke Yesus, miracle happen. mukjizat terjadi. If I come to church this morning, Kalau aku datang ke gereja pada pagi even hari today, ini, bahkan hari ini, you can receive a miracle. dan engkau akan menerima mukjizat. You must have the faith. Engkau harus punya iman. Your faith can do a miracle in your life. Bahwa imanmu itu akan membuat mukjizat di dalam kehidupanmu. Faith is not me. Dan iman itu bukan saya, You. tapi engkau. I believe. I believe the song just now they sang. Aku percaya dengan lagu yang mereka nyanyikan tadi. They believe there's a miracle today. Bahwa mereka percaya bahwa ada mukjizat hari ini. Hallelujah. Haleluya. But you have to receive it. Tapi engkau harus menerimanya. So this man, Jadi laki-laki the measure of faith, ukuran iman di dalam dirinya. he can sit with the faith forever and ever. He can sit there. Dia bisa punya iman duduk di sana selama-lamanya. Sometimes he as a Christian, Tapi kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, every week come with a backache, headache, this problem, that problem. setiap minggu kita datang dengan sakit belakang, sakit ini, sakit itu. Every day got problem. Setiap hari punya masalah. My mother-in-law asked Dan my wife, ibu mertua saya bertanya kepada istri saya, your husband never gets sick. suamimu nggak pernah sakit ya? I never see, not even one time he have a fever or Bahkan saya nggak pernah lihat sekalipun dia demam. why? Mengapa? Then I told, Dan saya memberitahu kepada dia, when I was young, saat ketika aku masih muda, I want to commit suicide. aku mau bunuh diri. So many times I tried. I don't know about the Lord. Aku waktu itu tidak kenal Tuhan, banyak kali aku sudah mau melakukannya. Even jump from 5-story building. Bahkan saya pernah menjatuhkan diri saya dari lantai 5 He eat lot of poison. karena banyak makan racun. So many pills I eat, Banyak sekali pil obat-obat itu saya minum. but cannot die. I never die. Tapi tidak pernah mati. I'm still alive Saya masih hidup. because God have a plan. Karena Tuhan punya When rencana. I come to know the plan of God, Saat ketika aku datang untuk mengenal rencana Tuhan, I'm okay. aku sudah nggak apa-apa. So I don't need to go to hospital. I don't need to go to hospital. Sehingga aku tidak perlu ke rumah sakit. Go
pray for, for lie down, I got a fever. Aku tidak perlu ke rumah sakit untuk terbaring karena saya sakit, mungkin demam, sakit My kepala. mother-in-law looking at me. Dan ibu mertua saya melihat saya, I have a faith. aku punya iman. I say, I will do until the coming of the Lord. Dan saya berkata, saya akan lakukan sampai kedatangan Tuhan. I will go around the world. Aku akan keliling dunia. Already 18 times already went around the world. 18 18 times. Saya sudah 18 kali keliling dunia. Traveling every day. Dan saya bepergian setiap hari. So this man Jadi laki-laki ini had a faith, punya iman, but he had to apply it. tapi dia harus mengaplikasikannya. That's called faith in action. Itu yang disebut iman yang bertindak. If you never apply your faith, Kalau engkau tidak pernah mengaplikasikan you can be imanmu, poor forever. engkau tetap miskin selama-lamanya. You can live a suffering life forever. Dan engkau akan hidup menderita selama-lamanya. The faith which God has given, Iman yang Tuhan berikan, you must put it in action. engkau harus bertindak. How he did in action. Bagaimana engkau bertindak? Number one, Yang pertama, the faith inside him. bahwa iman yang di dalam He's dirinya, blind. dia buta, He can't see. dia tidak bisa lihat. He don't know which direction Jesus he is. Dan dia juga tidak tahu arahan dari mana Yesus datang. He called unto the Lord. Dan dia panggil nama Tuhan. Son of David, Dia katakan bahwa anak have mercy Daud, on me. yaitu kasihanilah aku. People came. Dan orang-orang datang. Cannot call Jesus Christ. Tidak boleh panggil Yesus Kristus. You are blind man. Engkau adalah orang buta. You are a beggar. Engkau adalah pengemis. We can call. Kita bisa We panggil. can follow the Lord. Kami bisa mengikuti Tuhan. You are useless man. Engkau adalah orang yang tidak berguna. Everybody can call that name. Bahwa semua orang bisa panggil nama itu. The name above all the name. Bahwa nama di atas segala nama. That name carry the power. Bahwa nama itu membawa kuasa. When you confess Jesus Christ, Saat ketika engkau mengakui Yesus every Kristus. knee shall bow. Bahwa setiap lutut akan Every bertelur. tongue will confess. Setiap mulut akan mengaku. There are so many names in the world. Begitu banyak nama di dunia ini. You know the great man in the Bible? Engkau tahu orang yang besar di Moses, Alkitab. Di Alkitab Musa, Abraham, Abraham, David. Daud. There are so many people in the Bible. Banyak orang-orang yang ada di Elijah. Alkitab. Elia, Elisha. Elisa. Oh, so many miracle working people. Dan banyak sekali yaitu lewat orang-orang ini You melakukan want to mujizat. cast out the demon, Kalau engkau mau mengusir si iblis, you cannot call in the name of Moses, I command you. engkau tidak berkata bahwa di dalam nama Moses aku perintahkan kau keluar. The devil will eat you. Nah, iblisnya akan makan kamu. You cannot use Abraham name. Dan kau tidak bisa pakai nama Abraham. Cannot. Tidak bisa. Elijah cannot. Elia juga tidak bisa. They perform miracles. Dia memang yaitu menunjukkan mukjizat. People saw the miracle. Dan orang-orang melihat mukjizat. Elijah did eight miracle. Dan Elia telah melakukan Elijah. 8 mukjizat. And Elisha makes 16 miracle. Elisa melakukan 16 mukjizat. Double. 2 kali But lipat. he called the name of Elijah. Kalau kita panggil nama Elia, No miracle happened. tidak akan ada mukjizat But terjadi. God of Elijah, Tapi Tuhannya Elia, God of Moses, Tuhannya Musa, God of Abraham, Tuhannya Abraham his name is Jesus. adalah namanya Yesus. Only one name in the world. Hanya nama di dunia, satu nama di In the dunia. name of Di Jesus, dalam nama Yesus there's a power. ada kuasa. So this man called. Dan laki-laki ini People memanggil. stopped. Orang-orang memberhentikan dia. When people stop him, Pada saat orang-orang memberhentikan dia, he don't want to stop. tapi dia tidak mau berhenti. He will start back again. Dan dia terus teriak He lagi. screamed double. Dan dia teriak 2 kali. You know what make him to shout to the Lord? Apa yang membuat dia berteriak kepada Tuhan? The faith inside him. Bahwa iman yang ada di dalam The dirinya. faith inside him, I know. Dan iman yang ada di dalam dirinya berkata, aku tahu. Say I know. Katakan aku tahu. Tak cukup lagi. Lagi, kenceng. Nanti- Aku tahu. What the black soup? Black soup, rawon. Pagi makan rawon ada urapan kuat. Iya. Oke. Makan rawon. Belum sarapan, Belum Belum sarapan ya. sarapan
belum rawon nasi tara masuk. Belum makan rawon nasi rawon ya. I know. Dan aku tahu. Katakan. Sudah rawon sudah masuk. Rawonnya sudah masuk. Somebody asked me, Seseorang bertanya do you kepada like saya, rawon? apakah kau suka rawon? I also black, rawon also black. Saya hitam, rawonnya hitam. So go inside mo, Masuk black, dalam I diri. don't want. Masuk dalam diri saya hitam juga, saya enggak mau. And I don't like rawon. Aku udah suka rawon. And I don't like rice. Dan aku juga nggak suka nasi. Children of God, Anak-anak Tuhan, when you say yes, it must become inside your faith. yaitu kalau saat kau berkata ya, itu harus masuk dari dalam imanmu. A measure of faith inside this man Bahwa ukuran iman yang ada di dalam diri Is laki-laki operating. ini sedang dioperasikan. I know. Dan aku tahu. What do you know? Apa yang dia tahu? If I go to Jesus Kalau Christ, aku pergi ke Yesus Kristus, I no more blind man. aku tidak akan lagi jadi buta. You come to church today, Kalau engkau datang ke gereja hari ini, I telling to you, aku beritahu padamu, when you leave this place, saat ketika engkau meninggalkan tempat ini, you're not going back with the problem. You're not going back with the failure or problem or sick. dan kau tidak akan kembali dengan kegagalan dan juga sakit penyakit. Amin. Hallelujah. Haleluya. Today is a Hari ini- miracle day. Hari ini adalah hari mukjizat. This man, the faith inside him, Bahwa laki-laki ini iman yang ada di dalam dirinya. you know that if I go to Jesus Christ, Dan dia tahu bahwa kalau aku datang kepada Yesus Kristus, I'm no more a beggar. aku tidak akan lagi jadi My pengemis. life changed. Bahwa hidupku berubah. I'm not going to beg the people, please help me, no more. Dan aku tidak perlu lagi mengemis dan minta-minta tolong kepada orang. Tidak. I am not going to be a blind man. Dan aku tidak akan jadi buta lagi. If I go to Jesus Christ, I can see Jesus, I can see everyone. Bahwa kalau aku datang kepada Yesus, aku bisa melihat Yesus, aku bisa melihat setiap orang. If you look Jesus Christ, you can see everything. Bahwa saat ketika engkau lihat Yesus, engkau bisa melihat semuanya. You can see all the beauty of the world. Dan engkau bisa melihat keindahan dunia ini. If you see Jesus Christ, Kalau engkau melihat Yesus. I must meet Jesus Christ. Aku harus bertemu dengan I Yesus. must go to him. Aku harus pergi kepada dia. So faith inside him, Bahwa iman yang ada di dalam dirinya. he put in an action. Dan dia bertindak. The Bible says, Alkitab berkata, you remember the garment he's wearing? ingatlah jubah yang dia pakai. What he did? Apa yang dia lakukan? What he did? Apa yang dia lakukan? Dia tanggalkan. 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 Ya, lepas. Tanggal? Kan. Oke, jangan tinggal. Jangan tinggal tapi tanggalkan. Tanggal. Oke? All tanggal. Semua. Dia buang. Dia tanggalkan. You do. Lakukan. Tanggalkan. Everyone. Semuanya tanggalkan. You know what is the meaning? Apa itu artinya? That's an action of faith. Itu adalah tindakan iman. When he throw, Saat ketika dia buang, dia tanggalkan his jubahnya. faith says, Dan imannya berkata I not need the cloth anymore. bahwa aku tidak butuh jubah itu lagi. You know what's the problem for Christian? Apa yang menjadi masalah buat orang Kristen? Like Anina Sapphira. Seperti Ananias dan Safira. They make a commitment. Mereka Lord, yaitu ambil I sell komitmen. my house, my property. Aku sudah jual rumahku dan juga tanahku, I give all the properti. money to God. Aku berikan semuanya uang kepada Tuhan. They sold the house, the Dan property. mereka jual tanahnya, rumahnya. The husband, wife count the money. Suami istri hitung uangnya. Tomorrow give back, huh? Nah, besok kembalikan ya. And the wife look at the, Peter. Dan, The wife told the husband, Anina, ya. Dan Safira memberitahu kepada suaminya Ananias, janganlah. why you want to give everything? Kenapa sih beri semuanya? If you give all the money, nanti besok nasi padang pun tak boleh makan. Iya, kalau kasih semua uangnya besok pun nasi padang pun tidak ada makan. Keep a little bit lah for our children. Nah, simpan sedikitlah buat anak-anak kita. Then we want to buy another house. Kan kita mau beli rumah yang lain. Give off to God. Dan Give off. kita berikan setengah saja kepada Tuhan. God understand. Tuhan mengerti. More conscious. Lebih lagi sadar. They cannot trust God. Mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. It's not easy. Tidak mudah. I must keep some money. Aku harus simpan sejumlah uang. Why?
Mengapa? They totally never have faith in God. Dan mereka total tidak punya iman kepada Tuhan. Book of Matthew chapter 14. Di dalam kitab Matius 14, What Jesus said. apa yang dikatakan Yesus? Give what you have. Berikan apa yang kau miliki. They say, oh, 5 loaves and only 2. Oh, 5 roti dan 2 ikan. Give to me. Berikan padaku. They totally give to the Lord. Dan mereka secara total berikan kepada happened? Tuhan. Apa yang terjadi? 5,000 men eat 5.000 laki-laki makan. with a 5 loaf. 5,000 can eat. 5 roti, 5.000 orang bisa makan. Because if you hand over to God, Karena saat ketika engkau serahkan kepada Tuhan, you give totally everything, kalau engkau secara total berikan you semuanya, receive total blessing. dan engkau menerima semua berkat total. You give 50 Kalau engkau berikan 50 and you receive 50. dan engkau terima 50. The Bible says, Alkitab berkata, 14:20, di dalam Alkitab berkata, everyone was satisfied there. dan semua orang harus puas. Because totally they give. Karena mereka berikan secara total. Anina Sapphira, Anania Safira they never trust God. tidak pernah percaya kepada They keep for Tuhan. themselves, Mereka simpan untuk diri give mereka up to God. dan berikan setengah kepada And Tuhan. finally both of them die. Tapi akhirnya kedua daripada mereka meninggal. The money is helpful for burial service. Dan uang sisanya itu hanya untuk biaya penguburan. Don't keep your money for burial service. Jangan simpan uangmu untuk penguburan. Total faith. Milikilah iman yang So total. that's an action. Itu adalah tindakan. When he throw the garment, Saat ketika dia tanggalkan jubahnya you know one thing. dan dia tahu satu hal. I'm not going to look back the garment anymore. Dan aku tidak akan kembali dengan jubah My itu life lagi. will be changed. Bahwa hidupku akan berubah. The time you come to the Lord, Saat ketika aku datang kepada if you come Tuhan. with the sickness, if you come with the sickness, Kau datang dengan sakit penyakit. when you go back you must heal. Dan kalau kau pulang kau harus sembuh. Today you must heal. Hari ini kau harus That sembuh. your faith can heal. Dan imanmu itu yang bisa membuat kau sembuh. Somebody told him, Dan seseorang memberitahu come kepada on, dia. Jesus calling you. Dan sekarang Yesus memanggil engkau. He ran to the Lord. Dan dia lari kepada Tuhan. He went to the Lord, Dan dia pergi kepada Tuhan. but he's still blind. Tapi dia tetap buta. His faith never shake. Tapi imannya itu tidak pernah goncang. When he went to the Lord, Saat ketika dia datang kepada Tuhan, Jesus look at him. Yesus melihat dia. What do you want me to do for you? Apa yang kau mau aku lakukan buat engkau? He's still blind. Dia masih buta. I want to sight. Aku mau lihat. What Jesus say? Apa yang Yesus katakan? Go. Pergi. Your faith. Imanmu, The measure of faith. yaitu ukuran iman. Jesus never lay hand and pray. Dan Yesus itu tidak pernah menumpang tangan kepada dia. Miracle happen. Mujizat terjadi. Miracle happen Mujizat because terjadi of the faith. oleh karena iman. Because he believed. Karena dia percaya. He throw the garment. Dia tanggalkan jubahnya. That's the faith. Itu adalah iman. That's the faith in an action. Dan itu adalah iman di dalam When I tindakan. come to the Lord, Saat ketika kita datang I kepada will be Tuhan, set free. aku akan dilepaskan. I'm not going to go back as a blind man. Aku tidak akan kembali lagi jadi orang I'm buta. not going to be a poor man anymore. Aku tidak akan jadi orang miskin I lagi. will be a man of free. Aku adalah menjadi laki-laki yang So, bebas. Jesus looked at him and said, Dan Yesus melihat dia dan berkata, the measure of faith inside bahwa iman yang ada, ukuran iman yang ada di is dalam increase. Is increase. bertambah. How it's increase? Bagaimana itu bertambah? Talking to God. Yaitu berbicara dengan Tuhan. How your faith can increase? Bagaimana imanmu bertambah? Talk to God through the word. Yaitu berkata kepada Tuhan lewat firman-Nya. So the word of God, Jadi firman Tuhan, when you start to read, saat ketika engkau mulai the membaca measure of faith bahwa ukuran iman will increase more. akan terus bertambah lebih This lagi. man Dan laki-laki come ini closer to God. datang mendekat kepada Tuhan. He was crying from far. Dia berteriak dari jauh. Jesus stand, Dan Yesus berdiri ask him to come. dan minta dia He datang. take a decision. Dan dia mengambil keputusan. Come closer to God. Yaitu datang dekat kepada Your Tuhan. life, Hidupmu, you can come to church. engkau bisa datang ke gereja. You can go back to Engkau from church. bisa pulang. But when you come to God,
Tapi pada saat engkau datang kepada You must go Tuhan, back with God. engkau harus kembali kepada Tuhan. Don't leave God. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. You must come closer, closer, and closer. Dan engkau harus datang lebih dekat dan lebih So dekat when lagi you come kepada closer to God, Saat ketika engkau datang mendekat kepada the Tuhan, measure of faith bahwa ukuran will iman increase more and more. dan itu akan terus ditambahkan bertambah dan bertambah Now the lagi. Lord look at him. Saat ketika Tuhan melihat dia Your faith will heal you. bahwa imanmu telah menyembuhkan So the engkau, faith inside him bahwa iman yang ada di dalam dirinya brought a miracle yaitu membawa mukjizat and went through the whole body, dan itu melewati semua went tubuhnya onto the brain, sampai ke otaknya, until to the eyes. sampai ke matanya. Suddenly the blind man like that Dan tiba-tiba si buta seperti ini can see. dan bisa lihat. And he Dan dia glorify the Lord. memuliakan Tuhan. Children of God. Anak-anak Tuhan, Faith without action iman tanpa tindakan, is a tanpa death. perbuatan is a death. adalah mati. The measure of faith which God has given us, Ukuran iman yang Tuhan berikan kepada kita you have to apply dan engkau harus and mengaplikasikannya you have to believe dan engkau harus percaya and put it in action. dan engkau melakukannya, bertindak The Lord will do a supernatural miracle. dan Tuhan akan melakukan Miracle mukjizat is yang not- supranatural. Miracle is not far away from you. Bahwa mukjizat itu tidak jauh daripada engkau. Miracle is not say I cannot do for you. Dan mukjizat tidak pernah berkata aku tidak bisa lakukan buat engkau. Miracle is miracle. Mukjizat adalah mukjizat. Yes. If you have a handphone, Kalau engkau punya handphone, when you talk the handphone, saat ketika engkau berbicara lewat handphone, see my brother, what is his name? saudaraku namanya siapa? Our leader, Pak Timothy. 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 Ask Timothy Tanya kepada Pak Timothy, 50 years ago 50 tahun yang lalu, how the phone, bagaimana bentuk handphonenya? how the handphone? Bagaimana No handphone? handphone there. What you have to do? Mereka Crack, 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 crack. Hello. No signal problem. Direct. Hello, how are you? Can hear. tidak ada masalah signal ya. Telepon yang lama krek krek There's a itu. cable. Ada kabel. You can see the cable. Kau bisa lihat kabelnya. If you take out the cable, Kalau dikeluarkan kabelnya, or maybe the cable outside, mungkin kabelnya di luar, maybe the tree fall down, the cable cut off, mungkin karena ada pohon terpotong kabelnya, you cannot call. engkau tidak bisa telepon Because there's no connection. karena nggak ada koneksinya. But now, Tapi sekarang no cable. tidak ada kabel, Still can talk to America. masih bisa telepon ke Amerika. Where the connection? Di mana koneksinya? How you know that? Bagaimana engkau tahu itu? Last time I see the cable. Dulu ada kabelnya, Now no cable. sekarang nggak ada kabel. Yes. Pencet-pencetan. 61. Dial plus 61, go to New Zealand. 64, Australia. 61 plus angka 91, tambah India. 61 65, Singapore. 62, Indonesia. You ask me, all the country. semua negara dihafal. You just dial tick tick. No cable. Tidak ada kabelnya. Same way. Dengan cara yang sama. You cannot see Jesus Christ. Engkau tidak bisa melihat Yesus Kristus. He's not standing like a picture, Dia tidak berdiri seperti gambar, but still have connection. tapi kita tetap punya koneksi. That's why hubungan. how they found out this phone? Bagaimana mereka menemukan handphone? Answer is John chapter 4 verse 23, 24. John So, Yohanes 4 chapter 4 verse 23 and 24 Yohanes 4 ayat 23 dan 24 say, worship the Lord spirit and truth. yaitu menyembah Tuhan lewat roh dan kebenaran. That's like a handphone. Itu seperti handphone. No cable. Tidak ada kabelnya, But it's here. tapi ada di sini. All 001, 8081119 ada, 081185 ada, 081111 08. Every is here, around here. Semuanya ada di sekeliling ini. You just click, tick, 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 straight can go on. Ya, hanya pencet-pencet saja bisa, Mas. But I can't see.
Tapi aku tidak bisa lihat. But Tapi in the spirit, di dalam roh same way. hanya Our Lord is sama here. caranya. He's here right now. Bahwa dia ada di sini saat ini. Your faith must be increased. Dan imanmu harus bertambah. Come closer to God. Datang mendekat kepada Tuhan. He's here right now. He's here right now. Bahwa dia ada di sini He's saat not ini. far away from you. Dia tidak jauh daripada engkau. You believe, Engkau percaya. you'll see the glory. Engkau akan melihat kemuliaan Let the Tuhan. faith come in action. Sebab engkau punya iman yang harus bertindak. This morning, Pada pagi hari the ini. same Lord is here right now. Bahwa Tuhan yang sama ada di tempat ini. If you believe, Kalau engkau percaya. you're going to see the glory of God. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ask the Lord, let my faith be increased Biarlah imanku terus bertambah. by hearing the word of God, Dengan mendengar firman Tuhan. reading the word of God. Dengan membaca firman The Tuhan. measure of faith come grow bigger and bigger. Dan ukuran iman itu terus akan bertumbuh Can besar see. dan besar lagi. Whole Indonesia Dan kau bisa melihat seluruh see the Indonesia miracle of the Lord Jesus. akan melihat mujizat Tuhan. Before the whole Indonesia see the miracle, Sebelum seluruh Indonesia melihat you must experience the Yesus, miracle. engkau harus mengalaminya sendiri. Today is your miracle day. Hari ini adalah hari Today is your mujizatmu. blessing day. Dan hari ini adalah berkat. Shall we rise in the presence of the Lord? Mari kita bangkit di dalam hadirat I want the Tuhan. worshiper to sing the song, Aku mau Believe. pemimpin puji. the last song, something lagu terakhir. believe. You want to sing that song? Kita mau nyanyikan lagu itu. Believe, percaya. Percaya ya. Aku percaya, not that song, this song. The new song. Lagu yang terakhir tadi ya. You look like my son. Kau seperti putraku loh. I saw the photo, he also photo. And he's a worshiper too. Ya. His name is Jason. What's your name? Daniel. His name is Jason. Only name different. Color also same like you. We sing the song. Listen. Aku Dengarkan, percaya Let the faith, the measure of faith, Bahwa saat ketika kau punya ukuran iman and believe, you're dan going to percaya see. dan kau akan melihat Tuhanku dahsyat, dahsyat perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Yes. Aku percaya Yes, I believe. Ada mujizat. Yes, a miracle here. Ada mujizat. percaya Tuhanku dahsyat. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Whoever sick, Saat ketika kau duduk di sini, whatever problem, apapun masalahmu, what Jesus say, apa yang dikatakan Yesus, your faith going to heal you. bahwa imanmu itu yang akan menyembuhkan You engkau. must believe.
Dan kau harus percaya. and you can see the glory. Dan kau akan melihat kemuliaan. Let the faith inside you Biarkanlah iman di dalam dirimu to increase. itu akan terus bertambah. I'm going to pray right now. Aku akan berdoa saat ini. Today is your miracle day. Hari ini adalah hari mukjizat. Something God going to do in your life. Bahwa sesuatu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Maybe you come with a big, heavy, hard burden. Mungkin kau datang dengan beban yang berat. Your faith going to set you free. Dan imanmu itu akan melepaskan engkau, memerdekakan engkau. Father, in the name of the Lord Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Lord, I Yesus commit Kristus. each and every one in your mighty hand, Lord. Dan aku serahkan setiap mereka di dalam tanganmu yang Let the perkasa. faith increase Biarlah iman mereka and they bertambah. believe and see the miracle. Biarlah mereka percaya dan melihat mukjizat. I release the power of God upon them right Dan now. aku lepaskan kuasa Tuhan atas setiap Touch mereka. them, Lord. Jamah setiap orang. Touch them right now. Oh, kau jamah setiap mereka. Let the faith increase in their life Biarlah iman itu terus bertambah di dalam kehidupan and mereka. experience the power in their life. Dan mengalami kuasa di dalam kehidupan mereka. And they believe and see your glory. Dan mereka percaya dan melihat kemuliaan-Mu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And everyone say, Setiap umat Tuhan katakan, amin. you believe you see the glory. Dan kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan You check Tuhan. your body, you can something happen in your life. Engkau bisa mengecek tubuhmu, sesuatu terjadi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita diam sebentar, renungkan firman Tuhan ini. Apakah saudara ada percaya bahwa ada mujizat? Kenapa hidup kita tuh sering mengalami masalah yang tak teratasi? Biar pagi hari ini terjadi suatu mujizat di dalam hidup kami. Kita diam, biar Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Diam dan rasakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Aku percaya
ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapa yang di sorga, sudah banyak kata-kata aku percaya terlontar pada mulut kami, tetapi tidak ada mujizat. Karena itu hanya kata-kata saja. Tetapi biar saat ini Tuhan, itu percaya merupakan percaya yang hidup. Seperti biji sesawi dikatakan, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, ada kehidupan, maka kamu akan memindahkan gunung. Berilah Tuhan kami percaya, supaya ada mujizat di dalam hidup kami. Pada saat-saat seperti sekarang ini, banyak di antara anak-anak Tuhan yang diliputi oleh ketakutan. Tetapi Tuhan, berilah kami percaya, supaya ada mujizat terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Philip. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperkenankan menyampaikan kebenaran firman-Mu yang penuh mujizat itu. Terima kasih juga kepada Ibu Sinwu yang sudah menerjemahkannya. Oh Tuhan, Engkau tambahkan supaya hamba-hamba-Mu ini lebih lagi dengan mujizat-Mu dapat melayani Engkau sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, angkat kedua tanganmu. Dalam mengangkat tanganmu, engkau percaya ada mujizat di dalam hidupmu. Sebab Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Pulanglah jemaat yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, beri kemuliaan untuk Tuhan dan beri salam satu kepada yang lain. Tuhan memberkati.